wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini kita masih langsung ya. Besok baru mulai murojaah sebelum memulai pelajaran untuk santri. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah selesai dari pembahasan faedah mempelajari ilmu sorof di pendahuluan kemarin. Yang mana kita sebutkan faedah mempelajari ilmu sorof itu ada 3. Yang pertama, menjaga lisan dari kesalahan dalam kosakata. Yang kedua, meringankan lafaz-lafaz yang sulit agar mudah diucapkan. Kemarin kita sudah contohkan. Yang ketiga, menjaga bahasa Arab dan memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Sekarang kita masuk di berikutnya. Timbangan sorof. Timbangan sorof. Dalam mempelajari ilmu sorof, itu tidak akan pernah lepas dari menimbang. Itu tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas dari pola dari setiap kata. Tidak pernah lepas dari yang namanya wazan kalau bahasa Arabnya. Bahasa kitanya timbangan, pola, cetakan. Bahasa Arabnya wazannya. Ketika kita membahas sorof, pasti membahas wazan. Yang terkait dengannya. Itu dipastikan. Karena ini adalah merupakan bagian terbesar di dalam pembahasan ilmu tasrif. Dalam pembahasan ilmu tasrif. Kalau antum tidak tahu tentang timbangan, bagaimana cara untuk menimbang, maka tidak ada ilmu sorof yang antum miliki. Makanya sebelum kita masuk dalam pembahasan ilmu sorof, antum harus kenal dulu timbangan sorof dan bagaimana cara untuk menimbang. Kenal dulu timbangan sorof dan bagaimana cara untuk menimbang ketika antum nanti mau menimbang kata bahasa Arab. Kita lihat dalam menimbang kata bahasa Arab, seorang harus memperhatikan 4 perkara. Ini paling sedikitnya dan paling utamanya. Ketika antum mau menimbang ini kata polanya ini. Karena sebagaimana di pembahasan nahwu, kalau antum ucapkan sebuah kata, maka tidak keluar dari isim fi'il huruf. Dalam sorof, kalau antum ucapkan sebuah kata, pasti ada polanya. Ada bentuknya. Alhamdulillah kita berada di zaman sekarang ini dalam keadaan semua sudah diteliti kosakata dalam bahasa Arab. Orang Arab berucap, itu ada polanya. Kalau antum mampu memahami polanya ini, maka antum akan mengenal semua kata yang orang Arab ucapkan. Tidaklah dia berucap kecuali pasti antum punya polanya. Oh ini bentuknya ini. Bahkan antum langsung akan tahu nanti ini kata ini aslinya sepertinya ini. Aslinya adalah seperti ini. Cuman dia ucapkan seperti itu karena ada ini. Dengan mengenal ini ilmu sorof. Sorof lebih rinci, lebih teliti daripada nahwu. Karena nahwu yang dia urus cuman satu saja. Yang terakhir. Harokat kata terakhir. Sorof dia mengatur semua harokat. Dari kata dan sukunnya. Dan sukunnya. Lebih lagi, bahkan bukan hanya harokat dan sukun. Dia juga mengatur ketika ada perubahan huruf
dalam kata itu. Karena kata bahasa Arab itu kadang datang kepada kita dalam keadaan bukan lagi aslinya. Aslinya waw, tiba-tiba yang terucap alif. Aslinya ya, tiba-tiba yang terucap waw. Aslinya waw, tiba-tiba yang datang berupa ya. Berupa ya. Ini semua ini diatur dalam ilmu tasrif, ilmu sorof. Ilmu sorof. Dan sebelum masuk di situ, antum harus paham dulu bagaimana kita membentuk pola dalam bahasa Arab. Ini hal yang mendasar namanya. Hal yang mendasar sebelum kita lebih jauh melangkah dalam ilmu tasrif. Jadi di sini dikatakan dalam menimbang kata bahasa Arab, seorang harus memperhatikan 4 perkara. Ini saya katakan tadi paling sedikitnya. Dan ini 4 ini yang paling pentingnya. Kalau antum mampu nanti mempraktekkan ini 4 dalam kata bahasa Arab, maka antum mampu untuk mengenal setiap kata dalam bahasa Arab. Antum bisa menjelaskan semuanya. Yang pertama harokat dan sukun. Setiap antum dapat kata bahasa Arab, lihat. Huruf yang ada dalam kata itu, apakah semuanya berharokat atau ada sukunnya? Itu harus diperhatikan. Sukunnya di mana? Harokatnya yang di mana? Iya. Jadi yang diperhatikan 4. Saya tulis 4 ini tahap awal yang mau diperhatikan. Harokat, itu kata harokah, ya, itu ada 3. Ada 3. Ada dhammah, fathah, kasroh. Itu yang disebut dengan harokat. Iya. Ini antum harus perhatikan. Ini kata ada harokatnya enggak? Kalau dibilang harokat maksudnya apakah ada kasrohnya, fathah, atau dhammah? Paham kan? Demikian pula dia memperhatikan sukun. Sukun cuma 1, yaitu ini. Iya. Setiap antum mau menimbang nanti harus lihat. Berharokat enggak? Harokatnya apa? Dhammah, fathah, atau kasroh? Bersukun enggak? Sukun ini cuma 1. Lambangnya. Iya. Lambangnya itu. 2 perkara ini sebelum antum menimbang itu hal pokok yang harus diperhatikan. Contoh, ini sekedar hanya contoh dulu. Hanya contoh. Sebelum nanti akan dikasih tahu antum alat untuk menimbang. Nanti. Contoh, untuk mempraktekkan ini. Teori. Yang antum harus perhatikan. Dalam menimbang bahasa Arab, mereka pakai alat untuk menimbang 3 huruf. Fa, ain, lam. Fa ini dihargai dengan huruf pertama. Setiap huruf pertama, apapun hurufnya namanya fa. Nama lengkapnya nanti. Untuk sekarang bilang dulu saja fa. Setiap huruf pertama dalam bangunan sebuah kata namanya fa. Walaupun bukan fa. Huruf kedua disebut dengan ain. Nanti ada nama-namanya. Huruf ketiga disebut dengan lam. Iya. Contoh misalnya sebelum kita menimbang. Antum dapat kata ba. Kaf disebut fa. Ta disebut ain. Ba disebut lam. Paham kan? Padahal hurufnya beda. Kenapa dipilih nama yang satu seperti itu? Untuk memudahkan.
Karena kalau setiap huruf antum sebut dengan namanya, berapa ribu kata yang antum harus sebutkan. Makanya dipakai huruf pertama disebut fa, huruf kedua disebut apa? Ain, huruf ketiga disebut lam. Setiap kata antum katakan seperti itu. Antum dapat kata misalnya ya dalam bahasa Arab gosala. Goin disebut apa? Fa, sin, ain, lam, lam. Kebetulan sama. Antum dapat kata misalnya ya doroba. Dot disebut fa, ro disebut ain, ba disebut lam. Dipahamkan? Karena ini nanti disebut dengan alat untuk menimbang. Itu fa, ain, lam. Ini alat untuk menimbang. Sebelum antum timbang ke sini alat, maka perhatikan yang mau ditimbang. Apakah semuanya berharokat atau ada sukunnya? Paham kan? Misalnya ini kata-kata ba. Kita tulis ulang di sini. Kata ba. Antum mau timbang dengan fa, ain, lam. Sebelum antum timbang dengan fa, ain, lam, perhatikan dulu. Berharokat enggak semuanya? Atau ada sukunnya? Dipahami kan? Ketika setelah itu antum sudah perhatikan semua berharokat, maka ambil harokatnya, masukkan ke alat menimbang. Karena alat untuk menimbang ini, dia tidak punya harokat, tidak punya sukun. Harokat dan sukunnya tergantung yang antum mau timbang. Paham ini? Kasihkan dia. Misalnya, kata ba, timbangannya adalah fa'ala. Paham kan? Karena ambil harokatnya. Kalau seandainya dapat kata yang semisal, tapi harokatnya katbun, maka timbangannya bukan lagi fa'ala, tapi ya kita tulis fa, ain, lam, berarti fa'lun. Ketika dibilang katbun, jadinya apa? Fa'lun, bukan lagi fa'ala. Jadi ini timbangan gundul. Timbangan ini tidak punya harokat, tidak punya sukun. Paham kan? Ketika antum timbang, perhatikan dulu pada kata yang mau ditimbang. Semuanya berharokat atau ada sukunnya. Setelah diperhatikan, ambil harokat dan sukunnya, jangan hurufnya. Ambil harokat dan apa? Sukunnya, jangan hurufnya. Jangan hurufnya. Dipahami ini? Antum misalnya dapat kata fariha. Timbang dengan fa, ain, lam. Apa jadinya? Fariha. Apa? Fariha. Langsung ambil harokatnya. Fa'ila. Baru nanti tinggal disambung tulisannya. Fa'ila. Antum dapat kata misalnya ya dalam bahasa Arab hasuna. Antum tulis, perhatikan harokat dan sukunnya. Tulis fa, ain, lam. Tulis fa, ain, dan lam. Hasuna. Apa timbangannya? Ambil harokatnya. Apa jadinya? Apa? Fa'ula. Paham kan? Kadang nanti datang juga katanya hasanun. Apa timbangannya? Hasanun. Apa jadinya? Fa'alun. Ambil harokat dan sukunnya. Inilah dibilang sebelum antum menimbang, perhatikan harokat dan sukun. Karena kita mau kasihkan timbangannya. Dipahami ini? Ini timbangan sorof. Ini timbangan sorof. Ini hal yang pertama yang harus diperhatikan dan ini yang mendasar. Banyak orang tidak tahu menimbang karena tidak tahu bagaimana caranya. Apa dulu yang mau dilihat, yang mau diperhatikan. Jadi saya katakan hal yang paling mendasar bagi pemula yang belajar bahasa Arab yang baru saja belajar. Ketika dia belajar sorof, mau menimbang, perhatikan harokat dan sukunnya.
Yang kedua, yang harus diperhatikan, huruf yang dikedepankan atau diakhirkan. Hanya saja yang kedua ini hampir digugurkan. Karena sebagian ulama tasrif mereka katakan inilah wujudalah, ini tidak ada dalam bahasa Arab yang dibalik-balik hurufnya. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Illa nadir, kecuali sedikit. Hampir tidak ada dalam bahasa Arab kecuali apa? Sedikit. Sebagian ulama katakan itu hanya terjadi biasanya pada orang yang baru latihan berbicara. Biasanya orang yang baru latihan berbicara itu biasanya huruf yang di depan dia kasih ke belakang, huruf yang di tengah dia kasih ke depan. Biasanya. Sebagian mereka mengatakan ini adanya pada anak kecil. Pada anak kecil. Tapi seandainya ada. Dan memang dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang seperti itu. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Maka nanti alat untuk menimbangnya juga ikut berpindah. Alat untuk menimbangnya juga ikut apa? Berpindah. Contoh nyata mereka sering contohkan, ya. Mereka sering contohkan kata jadzaba. Ini yang sering dicontohkan. Kalau terjadi qalbul makan perpindahan tempat sering dicontohkan ini. Jadzaba. Iya. Ini kata timbang dengan fa, ain, lam, apa jadinya? Jadzaba. Hah? Fa'ala. Tapi kadang datang katanya menjadi jabada. Jabada. Jadi ini huruf ba-nya tadi di akhir. Berpindah di tengah. Yang tengah berpindah di akhir. Kalau terjadi perpindahan, itu timbangannya harus juga pindah. Tidak boleh tetap. Tidak boleh tetap. Paham kan? Jadi kalau ditukar, tukar juga timbangannya. Inilah sorof. Karena timbangannya ikut yang ditimbang. Bukan sebaliknya. Kalau kita kan menimbang di apa saja yang kita timbang selain sorof. Itu kan kita letakkan dulu timbangannya. Baru yang mau ditimbang ikut timbangan. Kita kurangi yang ditimbang, kita tambah tergantung itu. Anak timbangnya, kalau ini beda. Timbangannya ikut yang ditimbang. Timbangannya ikut yang ditimbang. Jadi ini sekarang coba praktek. Jadaba fa'ala. Sekarang menjadi jabada. Berarti apa? Hah? Fa dan lam dan ain. Karena sudah berpindah. Jadinya jabada fala'a. Kalau berpindah, berpindah juga. Kalau berpindah, berpindah juga. Jelas ini? Jelas ini yang kedua? Yang harus diperhatikan? Tapi ini sedikit. Ini kosakata yang seperti ini sedikit. Bahkan asal tidak ada perpindahan. Bahkan asal tidak ada perpindahan. Supaya tidak ada keraguan. Jangan sampai nanti antum dapat kata misalnya katabah. Wah, ini ada perpindahan enggak? Nah, asalnya tidak ada perpindahan. Asalnya itu aslinya. Dipahami kan? Itu asalnya. Iya. Dipahami ini yang kedua? Ada yang tidak paham? Ini antum harus paham maksudnya karena antum santri. Siapa tahu nanti antum mengajar. Iya. Jadi antum sudah paham apa maksudnya terjadi pemindahan. Jelas ya? Siapa yang belum paham? Ini pertanyaan bagus. Dari mana kita tahu? Kalau itu jabada berpindah lam dan ainnya. Di kamus. Kalau kita buka kamus,
itu dia ada terbalik. Dia lafadzkan satu seperti ini, lafaz yang seperti ini. Itu yang pertama untuk sekarang ini di kamus. Paham saudara? Jangan mulai besok, tidak ada yang kencing di pelajaran. Kalau mau kencing sebelumnya. Dah, hilang ilmu. Kalau antum kencing di tengah pelajaran. Kencing sebelumnya. Kalau memang sebelumnya kontrol tidak keluar, di pelajaran baru mau keluar, kencing saja di situ. Nanti saya pel. Paham ini? Tidak boleh. Ini lewat jabada. Ilmu itu berharga. Orang harus siap-siap sebelumnya. Pergi kencing memang semua dilakukan sebelum masuk pelajaran. Nah, ini peringatan pertama. Tidak boleh ada kencing di tengah pelajaran. Tidak boleh ada izin. Jelas ya? Ini lewat. Jadi kalau antum tidak paham, bukan saya yang salah. Kan antum keluar. Paham saudara? Nanti dengar kembali rekaman. Yang ketiga, yang harus diperhatikan dalam timbangan sorof. Bangunan asal dan tambahan-tambahannya. Setiap antum mau menimbang, harus antum tahu bangunan asal kata. Karena dalam bahasa Arab, itu tidak selamanya semua huruf asli. Kadang datang kata dalam bahasa Arab, sudah ada tambahan satu huruf. Kadang datang kata dalam bahasa Arab sudah ada tambahan 2 huruf. Kadang ada kata dalam bahasa Arab datang kepada kita sudah ada tambahannya 3 huruf. Bahkan ada yang ditambah 4 huruf. Bahkan. Jadi sebelum ditimbang harus antum tahu dulu ini kata aslinya mana. Contoh misalnya. Kita dapat kata karuma. Dapat kata karuma. Mudah saja bagi kita kalau dapat karuma. Karena ini semua huruf asli. Ditimbang dengan nilai fa, ain, lam. Tinggal dikasih harokat. Tinggal dikasih harokat. Berarti karuma. Apa harokatnya? Apa timbangannya? Hah? Fa'ula. Tapi ini masalahnya ini karuma. Kadang datang di dalam kitab dalam bentuk akroma. Akroma. Paham kan? Ini akroma. Kalau seorang yang belajar sorof tidak tahu aslinya mana, maka sulit untuk menimbang. Kenapa sulit? Karena ketika menimbang, kita harus menentukan fa-nya yang mana. Fa-nya yang mana. Ketika antum tidak tahu ini aslinya apa, anggaplah ini antum belum tahu. Ini kan sebenarnya ini dari sini. Paham kan? Anggaplah antum tidak tahu ini akroma dari kata karuma. Kadang kita akan kira ini kata hamzanya ini fa. Kafnya ini adalah ain. Ro-nya ini adalah lam. Paham kan? Kadang seperti itu. Tapi kalau kita tahu, oh ini kalau ada kata seperti ini bentuknya, semua nanti antum akan pelajari. Semua yang polanya adalah af'ala, semua. Kalau ada kata polanya, wazannya adalah bentuknya af'ala, maka dipastikan hamzah tambahan. Itu dipastikan. Itu dalam belajar sorof. Kita akan tahu kata ini polanya seperti ini, aslinya ini tambahannya. Ketika antum dapat bentuk pola af'ala, maka dipastikan hamzanya tambahan. Berarti fa-nya di kaf. Itu untuk menentukan itu. Ketika antum tahu hamzanya adalah tambahan, langsung antum bisa tentukan. Berarti fa-nya kafa.
Ro-nya ain, mimnya adalah lam. Paham kan? Mimnya adalah apa? Lam. Setelah itu kasihkan harokat dan sukunnya dulu. Fa-nya sukun, ainnya fathah, mimnya, lamnya fathah. Terus bagaimana huruf tambahan? Kalau ada tambahan, tambah juga itulah. Tambah juga itu huruf. Ini kan karuma aslinya. Menjadi akroma. Ada tambahan hamzah di awal. Di timbangan tambah juga hamzah. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada tambahan tambah juga. Paham kan? Jadi akroma. Apa timbangannya? Apa timbangannya akroma? Af'ala. Apa timbangannya akroma? Af'ala. Dari mana hamzah? Tambahan dalam kata. Kalau pada kata yang ditimbang ada tambahan. Di timbangan tambah juga. Inilah fungsi kenapa harus kita tahu apakah ada tambahan atau semuanya asli. Dipahami nih? Apakah ada tambahan atau semuanya apa? Asli. Nanti kita akan praktekkan di cara menimbang. Ada nanti. Kalau antum belum terlalu paham di sini tidak apa-apa. Ini hanya sekedar yang mau anak sampaikan kepada antum adalah ketika antum menimbang apa yang harus antum perhatikan. Oh ternyata harus diperhatikan aslinya apa, tambahannya apa kalau ada. Ini yang ketiga. Yang keempat, apakah ada penghilangan atau tidak ada. Pada kata yang antum mau timbang, semuanya masih utuh enggak? Huruf-hurufnya. Atau sudah ada penghilangan. Karena kalau masih utuh, ya timbang dengan fa, ain, lam. Tapi kalau ada penghilangan, maka hilang juga yang menjadi nilainya. Kalau fa-nya hilang, huruf pertama, hilang juga fa-nya. Kalau huruf keduanya hilang, hilang ainnya. Kalau huruf ketiga yang hilang lamnya. Dipahami nih? Contoh misalnya. Contoh kata yang sering dicontohkan adalah kata wako. Ini kata bermasalah. Ya, wako. Wako. Asalnya dulu wako ya. Wako ya. Timbang dengan fa, ain, lam. Apa timbangannya wako ya? Apa timbangannya wako ya? Hah? Apa? Fa'ala. Fa'ala. Kan begitu? Iya. Yeah. Fa'ala. Tapi kadang datang dalam bahasa Arab ini yang masalah. Ki. Dari kata wako. Wakoya. Wakoya menjadi ki. Apa timbangannya? Ingat, yang hilang yang mana? Apa berarti yang hilang? Waw sama? Iya, berarti yang hilang apa? Fa sama ain. Atau lam? Lam. Berarti apa timbangannya ki? Hah? Apa timbangannya ki? Hah? Apa? Harokannya diambil. Apa? I. Itu timbangannya. Jadi kalau ada yang hilang, hilang juga. Dipahami nih? Jelas ini? Ini langsung contoh hilang dua huruf. Di awal, di akhir. Di awal sama di akhir. Jelas ya? Contoh lain lagi misalnya kata kowala. Apa timbangannya kowala? Fa'ain lam apa jadinya? Kowala. Apa? Fa'ala. Fa'ala. Tapi kadang datang ini kata menjadi kul. Perhatikan harokat dan sukunnya dan perhatikan yang dihilangkan. Jadi sekarang banyak yang langsung diperhatikan. Sekarang datang langsung kata ini aslinya. Kowala menjadi kul. Apa timbangannya? Ya? Apa timbangannya? Huruf apa yang hilang dari sini? Huruf apa? Waw ini waw. Ini waw hilang. Waw itu siapa di sana timbangannya?
Ain berarti hilang ainnya. Berarti di sini tinggal fa sama lam. Kemudian kasih harokat. Berarti kul. Apa timbangannya? Apa timbangannya? Full. Seperti itu. Diperhatikan mana yang hilang, harokat dan sukunnya mana. Dipahami ini? Dipahami ini? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Ini 4 perkara. Kalau antum paham 4 ini mudah bagi kita nantinya untuk menimbang. Sekarang kita masuk di berikutnya lagi. Alat untuk menimbang. Enggak. Itu hanya sekedar contoh. Ya, jadi pertanyaannya yang hilang itu apakah waw sama ya saja? Enggak. Bisa alif. Itu kan hanya sekedar contoh. Ini baru pencontohan. Bahwa kalau antum menimbang, perhatikan ada yang hilang enggak? Nanti bisa hilang hamzah. Bisa hilang hamzah. Iya. Bisa. Hilang hamzah. Bisa hilang tak. Bisa hilang. Ini sekadar contoh. Kalau hilang, hilang juga pada timbangannya. Pada timbangannya. Jelas dulu ini? Sekarang yang berikutnya alat untuk menimbang. Nah ini sekarang mulai masuk, mulai meruncing. Pembahasannya mulai ke dalam. Alat untuk menimbang. Alat yang dipakai untuk menimbang adalah fa, ain, lam. Perhatikan namanya. Fa itu dinamakan fa'ul kalimah. Jadi setiap huruf pertama namanya fa'ul kalimah. Ain itu namanya ainul kalimah. Setiap huruf kedua antum katakan ini ainul kalimah. Lam dinamakan lamul kalimah. Jadi misalnya kataba, kaf. Antum sebutkan namanya. Kataba, kaf. Ha? Ta. Ta. Itu namanya ini harus lancar. Ta. Ba. Ba. Ini sudah jadi gelarnya. Jadi namanya. Contoh lain, gosala, goin, sin, sin, lam, doroba, ba, betul. Iya, doroba, ba, kan kalau lurus terus, nggak ditahu nanti. Ba, ba, dot, dot, apa, apa, ro, 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 wako, wakoya, wakoya, kof, wau, wau, ya, ya, karuma, ro, ro, mim, kaf, kaf. Itu namanya. Itu harus ditahu, itu harus lancar. Oh ini namanya fa kalimanya. Karena ketika melihat kamus, antum harus cari fa kalimanya mana. Paham kan? Sama nanti istilah ulama bahasa bifathil fa. Jadi mereka akan kasih keterangan nanti begini. Kataba bifathil fa. Wah di fathah fa, namanya fa itu kaf ta ba. Orang yang tidak belajar sorof pusing. Ini mana fa-nya di fathah? Maksudnya huruf pertama. Bifathil ain. Ta. Bifathil lam. Mana? Ba. Itu harus antum paham.
Karena dalam buku bahasa Arab seperti itu. Dipahamkan? Gosala bifathal ain. Huruf apa maksudnya? Sin. Apalagi di syarah Imam Nawawi terkait dengan Sahih Muslim, itu penuh dengan istilah-istilah seperti itu. Iya, kalau antum tidak belajar ilmu sorof, pusing. Ini mana dia bilang fathah fa, tidak ada fa-nya. Kayaknya salah cetak, maksudnya kaf. Paham kan? Nah, ini di ilmu sorof. Ditahu apa maksudnya fa, apa maksudnya ain, apa maksudnya lam. Ulama bahasa Arab memilih alat untuk menimbang kata bahasa Arab sebanyak 3 huruf. Kenapa itu asal dipilih? Untuk menimbang. Padahal bisa saja pilih saja dulu 4 atau 5. Kenapa dipilih ini? Karena kebanyakan kata dalam bahasa Arab adalah 3 huruf. Ini alasannya. Karena kita kalau mau pakai untuk menimbang itu pakai dulu yang terbanyak. Kebanyakan kata dalam bahasa Arab adalah 3 huruf. Yakni fi'il yang bertasrif, fi'il yang memiliki perubahan, kata yang ada pecahannya tidak kurang dari 3 huruf. Kalau ada kata kerja, dia memiliki pecahan, maka tidak akan pernah kurang dari 3 huruf. Demikian pula isim yang mu'rab dalam pembahasan nahwu. Isim yang bisa berubah harokatnya. Itu tidak kurang dari 3 huruf. Itu tidak kurang dari 3 huruf. Makanya dipilih 3 huruf. Walaupun nanti ada asli 4. Ada asli 5. Dan nanti ada caranya. Apa yang harus saya tambah kalau asli 4? Apa yang harus saya tambah kalau asli 5? Nah, itu nanti kita akan bahas di proses berikutnya. Yaitu cara menimbang. Itu di pembahasan cara menimbang. Ini kita ambil besok. Antum rojaah baik-baik. Dengar baik-baik yang ini. Mumpung juga antum masih pegang HP, antum bisa mendengarkan. Karena nanti di malam Sabtu kita sudah tarik HP-nya antum santri. Akan diambil malam Jumat. Iya. Jadi jangan biasakan diri dengan HP. Pekan ini kita masih maafkan untuk mengabarkan orang-orang di rumah. Tapi nanti malam Sabtu HP dikumpulkan. Iya, semua HP-nya yang ada 2 jangan sampai ada yang sembunyikan. Satu dikumpul. Ya, jadi maksudnya ini pekan ini mumpung antum ada HP gunakan untuk dengar kembali pelajaran. Nanti bagi yang kurang paham bisa beli rekaman. Teman-teman santri itu kan kreatif, orang tidak selamanya harus pakai HP. Antum bisa merekam di meja. Antum bisa merekam di meja. Bisa beli alat untuk merekam, untuk mendengarkan ulang pelajaran. Pelajaran itu makin antum ulang, maka makin lengket. Dan makin dipahami. Makin dipahami. Bahkan saya tertarik waktu di Yaman. Di Yaman itu kita tidak disuruh menghafal. Tapi kita disuruh mengajar. Jadi yang kita belajar hari ini, nanti kita sesama santri, sesama teman berkelompok. Bergantian untuk mengajarkan yang diambil hari ini. Nah, itu paling bagus, mantap. Artinya hari ini kita ambil. Nanti malam antum buat majelis, 1 orang mengajarkan antum yang pernah diambil. Yang luput diingatkan oleh yang lain. Itu jadi kita tidak menghafal, tapi mengajar. Jadi otomatis kalau ditanya besok, dia sudah ajarkan. Itu cara murojaah yang bagus. Karena didengar lagi. Karena kalau disuruh hafal, bebannya lebih besar. Iya, kalau menghafal. Tapi kalau dipahami, sering diucapkan, itu akan terhafal dengan sendiri. Makanya kalau antum misalnya tidak mampu untuk menangkap dengan cepat, bisa beli rekaman. Bisa antum merekam pelajaran. Untuk merekam pelajaran untuk didengar ulang di malam hari atau di pagi hari atau di siang hari di waktu yang lain.
Itu wallahu alam, kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.